Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nars Wijonarko, Magister Kesehatan. Saya dosen Akademi Keperawatan Bunda di 5 Bandar Lampung. Saya mengampu mata kuliah promosi kesehatan. Adapun mata kuliah promosi kesehatan ini penempatannya pada semester 3. Beban SKS 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yang pertama, mahasiswa menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok dan mengevaluasi penyelesaian bahan tugas diskusi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kematian. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok dan pengembangan kompetensi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep, prinsip-prinsip promosi kesehatan pada pasien sebagai individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, tatanan klinis dan komunitas. Penekanannya pada pemahaman dan penerapannya melalui kegiatan belajar, kuliah, tugas baca dan praktikum. Adapun materi yang saya sampaikan pada pembelajaran promosi kesehatan ini, yang pertama, konsep dasar promosi kesehatan. Yang kedua, 5 strategi pembelajaran promosi kesehatan. Yang ketiga, perencanaan promosi kesehatan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan, peluang usaha, ide dan perencanaan usaha. Yang kelima, konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang keenam, prinsip-prinsip promosi kesehatan. Yang ketujuh, strategi pembelajaran dalam promosi kesehatan. Yang kedelapan, perencanaan promosi kesehatan dalam keperawatan. Yang kesembilan, langkah-langkah dalam promosi kesehatan dalam keperawatan. Adapun mata kuliah yang saya ampu ini, untuk kegiatan proses belajar mengajarnya melalui daring dan luring. Kemudian untuk evaluasinya, saya menetapkan untuk keaktifan 15%, kemudian untuk evaluasi tengah semester 35%, dan untuk ujian akhir semester 45%. Demikian perkenalan dari saya, sampai bertemu di proses pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kuliah tentang mata kuliah promosi kesehatan. Adapun mata kuliah ini beban kreditnya 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mungkin untuk praktek esok hari kita akan lakukan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang konsep promosi kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan kuliah tentang promosi kesehatan dan edukasi kesehatan. Promosi kesehatan ini memang satu konsep agar tenaga kesehatan atau mahasiswa mampu memberikan edukasi, mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perilaku sehat. Ya. Nah, jadi sasaran dari promosi kesehatan ini memang perilaku masyarakat. Ya, jadi bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan bisa merubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, ya. Atau mungkin perilaku masyarakat yang sudah sehat itu kita maintenance atau kita pelihara atau kita pertahankan. Ya, jadi promosi kesehatan itu sasarannya pada perilaku. Ya, kemudian kalau misalnya perilaku masyarakat itu mungkin masih berkembang seperti pada anak-anak, maka perilaku itu tentu kita harus tingkatkan menjadi perilaku yang sehat. Ya, nah, jadi faktor perilaku ini menurut Bloom ini terbesar kedua untuk bisa merubah perilaku kesehatan. Ya, jadi upaya intervensi perilaku itu biasanya ada dua, ya. Ada yang sifatnya penekanan atau enforcement, ya. Jadi penekanan ini memang disertai dengan sanksi, ya, atau mungkin disertai dengan tekanan, ya. Seperti misalnya dilarang merokok di area
kampus misalnya. Nah itu tekanan ya, apa namanya, enforcement ya, atau mungkin ada sanksi. Nah kalau kita memang tidak bisa membuat perundang-undangan. Nah jadi kalau misalnya di rumah sakit itu ada sanksinya ya, misalnya dilarang merokok ya, barang siapa yang merokok di area rumah sakit maka akan didenda 100 juta atau mungkin kurungan penjara sekian tahun. Nah jadi itu sifatnya penekanan ya. Jadi kalau penekanan ini memang apa namanya, bisa cepat ya, bisa perubahan masyarakat atau perubahan perilaku itu bisa cepat, tapi kontinuitasnya atau apa namanya, keberlangsungannya ini memang agak sulit dipertahankan ya. Artinya kemungkinan akan bergeser ini sangat mudah sekali ya, karena masyarakat atau mungkin orang yang ada di situ itu biasanya patuh karena ada tekanan, ada sanksi ya. Nah tapi untuk yang kedua, perilaku ini bisa diedukasi ya. Jadi kita sebagai calon tenaga kesehatan, kita memang sebaiknya menggunakan teknik persuasif ya, persuasif atau mungkin ajakan atau kesadaran ya. Kenapa? Karena memang kalau masyarakat itu sadar ya, misalnya membuang sampah pada tempatnya atau mungkin tidak merokok ya. Nah karena memang perilaku ini memang kalau sudah jadi habit ini susah ya. Tapi kalau misalnya sudah diedukasi, kalau merokok itu resikonya dapat mengganggu kesehatan, atau mungkin kalau membuang sampah itu pun juga akan membuat banyak penyakit. Nah kalau misalnya masyarakat sadar itu mungkin perlu proses ya, karena merubah perilaku itu tidak mudah ya. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah sadar, sudah tahu tentang kepentingan mungkin membuang sampah pada tempatnya, tahu resiko kalau merokok itu efeknya negatif. Nah itu biasanya walaupun dengan rentang waktu yang lama, itu biasanya bisa langgeng atau bisa konsisten ya, karena dia sudah sadar ya, gitu ya. Kemudian dimensi intervensi perilaku ini sasarannya pada perubahan perilaku. Nah perubahan perilaku ini perilaku yang tidak bagus atau tidak kondusif kepada perilaku yang kondusif ya. Misalnya perilaku yang tidak kondusif. Nah kebetulan saya pernah jalan-jalan di pinggir pantai, itu kadang-kadang membuang sampah itu sembarangan ya. Nah ini tidak kondusif ya. Kalau misalnya kita berada di pantai, pantainya bersih kan enak ya, karena memang untuk menyadarkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ini memang tidak mudah, tidak seketika bisa dilaksanakan ya. Memang ini perlu penyadaran yang sifatnya berkelanjutan. Mungkin ada himbauan ya, seperti misalnya dilarang membuang sampah di sekitaran pantai, atau mungkin jaga keindahan lingkungan kita agar asri ya. Jadi perilaku ini memang perlu keberlangsungan ya, sehingga masyarakat itu bisa merasakan kalau misalnya perilakunya sehat itu akan memberikan efek kepada masyarakat itu sendiri ya. Nah kemudian pembinaan perilaku. Nah kalau misalnya dia perilakunya sudah bagus, tidak merokok atau mungkin membuang sampah pada tempatnya, nah ini kita maintenance ya, kita pelihara, kita pertahankan ya, sehingga perilaku-perilaku ini tentu pasti akan memberikan dampak atau efek positif pada masyarakat itu sendiri ya. Jadi memang untuk merubah perilaku itu tidak mudah, tapi memang kita sebagai calon tenaga kesehatan memang kita harus sabar, atau mungkin harus istiqomah di dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Salsabila Nurul Putri, NPM 2021-031, izin bertanya, tujuan promosi kesehatan itu apa Pak? Terima kasih Pak.
Terima kasih pertanyaannya. Jadi promosi kesehatan itu tujuannya yang pertama tentu untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, dengan kesehatan itu pastinya masyarakat akan produktif, ya, baik produktif secara materi mungkin atau mungkin produktif secara spiritual, ya. Artinya kalau dia bisa bekerja, dia akan mendapatkan nilai ekonomi yang bisa untuk keberlangsungan kehidupan, atau mungkin dia bisa beribadah secara maksimal. Ya, kalau orang sakit tentu kan tidak bisa beribadah secara maksimal. Ya, jadi kalau misalnya orang yang sholatnya tiduran dengan orang yang sholatnya berdiri itu beda pahalanya. Ya, jadi kesehatan ini sangat besar sekali manfaatnya. Ya, baik dari sektor ekonomi atau mungkin dari sektor yang tidak terlihat. Ya, tapi itu dampaknya sangat besar sekali. Ya, gitu ya. Terima kasih. Oke. Tujuan intervensi perilaku ini yang pertama untuk mengurangi perilaku negatif bagi kesehatan. Ya. Nah, jadi ini mungkin kalau kita tidak bisa langsung untuk menyelesaikan atau menghilangkan, yang pertama mungkin kita mengurangi dulu, ya, mengurangi perilaku yang tidak sehat. Nah, apa perilaku yang tidak sehat? Itu mungkin dia biasa satu hari misalnya 3 bungkus misalnya. Nah, itu dikurangi, ya, misalnya habis makan saja misalnya, ya, artinya perilaku yang tidak sehat itu dikurangi, ya, atau mungkin ya kebiasaan yang yang tidak sehat seperti misalnya makannya sembarangan misalnya, apakah mungkin makanan junk food atau makanan yang tinggi kolesterol. Nah, itu mungkin dikurangi, ya, seperti misalnya makanannya mungkin perlu komposisi yang beragam seperti misalnya serat, atau mungkin makanan yang berkarbohidrat, atau mungkin makanan yang bermineral, jadi bervariatif, ya, karena memang makanan itu kalau bisa jangan hanya taste-nya saja, jangan hanya rasanya saja, tapi kalau bisa komposisinya. Ya, komposisinya itu ya harus beragam, ya, ada karbonnya, ada mineralnya, ada vitaminnya, ya, kemudian ada airnya juga. Kemudian yang kedua, ini mencegah meningkatnya perilaku negatif bagi masyarakat. Nah, ini kalau misalnya ada perilaku yang mungkin seks bebas atau perilaku yang menyimpang lah, ya, nah ini harus dicegah. Ya, karena kita sebagai tenaga kesehatan kita tidak mau perilaku ini bisa membahayakan masyarakat secara luas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau perilaku seperti ini dibiarkan, maka ini kalau dari sisi agama ini mengundang azab Allah. Ya, jadi kalau perilaku ini tidak dicegah, maka ini berisiko untuk mengundang azab Allah. Tapi kalau misalnya perilaku ini tidak dicegah secara individu, maka dia berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan yang sifatnya sulit disembuhkan, ya, dan bahkan bisa berisiko akan menyebabkan kematian. Mungkin kalian pernah dengar gangguan kesehatan yang sifatnya gangguan sistem kekebalannya seperti B20 atau mungkin HIV/AIDS, itu gangguan kesehatan akibat perilaku seperti ini. Ya, nah, ini memang harus dicegah, ya, apapun alasannya. Dan memang mencegah perilaku ini memang juga tidak mudah, ya. Nah, mungkin ini perlu advokasi, ya, perlu dukungan dari pemerintah, ya, atau mungkin perlu reinforcement dari tokoh-tokoh masyarakat, ya, karena memang sulit, ya, di mana saja yang saya lihat, ya, kalau kalian sering jalan malam itu kadang-kadang, waduh, pemandangannya nggak sedap, ya, apalagi di daerah-daerah panjang, di daerah-daerah, ngeri sebenarnya, itu mengundang azab Allah, ya. Tapi ini memang perilaku, ya, jadi ini minimal kita tidak berada di sana, ya. Tapi ini memang untuk mencegah perilaku seperti ini memang perlu advokasi, perlu pemerintah, perlu polisi Pamong Praja, ya, untuk melakukan pembasmian perilaku seperti ini. Ya, jadi
kalau perilaku negatif ini harus dicegah ya dengan kekuatan. Mungkin kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya kita memang sifatnya biasanya preventif ya, preventif. Nah, seperti misalnya saya pernah ngobrol dengan teman-teman di puskesmas Manjang, itu biasanya ada edukasi ya, edukasinya itu kalau misalnya melakukan hal seperti ini harus menggunakan sarana ini ya, karena untuk menghindari penularan. Tapi kan itu tetap tidak dibenarkan juga ya, walaupun aman sebagai penggunanya, tapi kan itu kan mengundang azab ya, karena itu perilaku yang memang tidak dibolehkan ya. Jadi ini kita memang sebagai tenaga kesehatan paling kita bisa mengedukasi kepada pengguna atau mungkin, nah memang di mana saja yang saya lihat ya, apakah mungkin di Palembang, di Jakarta yang pernah saya berada atau di Lampung, memang ini susah ya, perilaku seperti ini susah. Kenapa? Karena ada yang membeli masalahnya ya, ada yang membeli. Nah, kalau ada yang membeli kan susah. Nah, ini memang sebenarnya bisa ya, seperti misalnya dulu Gubernur DKI menghapuskan, kan bisa tergantung dengan pimpinan daerahnya. Kalau misalnya dia ingin menghapuskan atau menghilangkan lokalisasi itu bisa ya, tentu dengan kekuatan peraturan ya, seperti di Surabaya misalnya itu kan luar biasa. Di Surabaya itu kan mungkin usianya itu sudah puluhan tahun ya, sejak siapa wali kota Surabaya waktu itu, Bu Rismawati ya, Bu Rismawati membuat kebijakan yang sifatnya menonlegalkan perkampungan doli ya, itu bisa ya, seperti misalnya Gubernur DKI saat itu menghapuskan perkampungan di Keramat kalau nggak salah. Nah, itu juga bisa. Nah, kita sebenarnya bisa saja ya, dengan gubernurnya untuk melakukan pembahasan itu ya. Memang ini perilaku negatif ini memang penyakit ya, penyakit sejak zamannya Nabi Lut sebenarnya, tapi ya itulah memang penyakit masyarakat ya. Memang kita sebagai tenaga kesehatan memang kita sifatnya hanya persuasif ya. Namun demikian, sekuat tenaga ya, kalian sebagai calon-calon tenaga kesehatan di samping memberikan edukasi kepada masyarakat ya, kalau memang ada perilaku-perilaku yang negatif, kalian harus sampaikan ya, karena perilaku-perilaku ini bisa mengundang azab Allah. Kemudian yang ketiga, mencegah menurunnya perilaku positif. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah pola makannya sudah bagus, gizinya seimbang, atau mungkin terkait dengan habit membuang sampah yang sudah pada tempatnya ya, atau mungkin sudah tidak merokok. Nah, ini dipertahankan ya, artinya mereka-mereka yang sudah berperilaku positif ini ya harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan ya. Artinya dengan mereka-mereka ini kita bisa berdayakan ya untuk menyampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini empowerment namanya. Empowerment itu mengajak satu kelompok peer-nya atau satu kelompoknya itu untuk berperilaku sehat ya. Jadi kalian sebagai tenaga kesehatan, kalau nanti dengan penyuluhan tentang bahaya merokok ya, kalian jangan merokok ya, atau mungkin kalian akan memberikan penyuluhan tentang makanan sehat dan seimbang ya, kalian tentu makanannya harus sehat ya. Makanan yang sehat itu seperti apa? Makanan yang sehat itu tidak perlu banyak, yang penting komposisinya itu terpenuhi ya. Tadi makanan yang seimbang ya. Ini ada beberapa konsep ya, jadi terkait dengan pendidikan kesehatan ini. Pendidikan kesehatan ini sifatnya hanya menjembatani saja ya, menjembatani gap antara informasi kesehatan dan tindakan yang harus kita lakukan ya. Nah, kemudian konsep pendidikan kesehatan ini perpaduan berbagai pengalaman belajar yang dirancang untuk memudahkan adopsi secara sukarela perilaku yang kondusif ya. Jadi sifatnya hanya menjembatani, kemudian goalnya memang perilaku yang sehat ya. Para mahasiswa yang saya hormati, mungkin saya membuka pertanyaan satu lagi, barangkali saya persilakan kalau ada.
Saya Adi Cahyadi, NPM 7101, izin bertanya. Bagaimana sih Pak cara melakukan strategi promosi kesehatan yang baik? Terima kasih pertanyaannya Saudara Ade. Ya. Jadi bagaimana strategi promosi kesehatan yang baik dan efektif tentunya ya. Jadi strategi promosi kesehatan itu yang pertama kita harus menguasai isi materi yang akan kita sampaikan. Ya, itu saja. Ya. Kemudian yang kedua, memang kita harus menggunakan media. Ya. Medianya itu bisa lembar balik, bisa leaflet. Ya. Nah, makanya besok kita akan praktek caranya memberikan promosi kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga, memang kita harus kondisikan dulu audiens kita seperti apa. Ya, tentu bahasa kita jangan, kalau masyarakat biasa bahasanya jangan pakai bahasa yang susah. Ya. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mungkin itu ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada salah seorang mahasiswa, Saudara Rahman, coba apa sih pengertian promosi kesehatan? Menurut saya Pak, promosi kesehatan itu masyarakat yang bisa atau mampu memelihara kesehatannya dan memperbaiki atau meningkatkan kesehatannya Pak, untuk dirinya maupun keluarganya. Bagus sekali ya. Jadi promosi kesehatan itu memang tidak hanya si individu itu sendiri, tapi kalau bisa orang yang ada di sekitarnya itu bisa merasakan atau bisa tertular dengan perilaku yang dia lakukan. Ya, jadi itu promosi kesehatan. Nah, jadi mungkin kita bisa simpulkan bahwa promosi kesehatan ini memang bagian dari kemampuan seorang tenaga kesehatan yang nanti akan berada di masyarakat, ya, memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa memiliki perilaku yang sehat, ya. Mungkin para mahasiswa sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti kita di sesi praktek promosi kesehatan. Atas perhatian para mahasiswa sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Para mahasiswa sekalian, pada siang hari ini kita akan melaksanakan praktek promosi kesehatan, ya. Nanti teman kalian akan menyampaikan teknik promosi kesehatan dan kalian sebagai audiens, ya. Saya persilakan Saudara Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, mahasiswa dari Angkatan Udara 5. Di sini saya akan melakukan praktek promosi kesehatan, di mana di sini bertemakan hipertensi. Sebelumnya teman-teman sekalian udah tahu belum apa itu hipertensi? Baik, di sini saya akan menjelaskan hipertensi. Hipertensi itu adalah di mana keadaan sistol itu lebih tinggi 120 mmHg dan diastolnya itu lebih dari 80 mmHg. Kemudian, nah di sini hipertensi itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan hipertensi berat. Nah, apa aja sih penyebab dari hipertensi? Hipertensi itu disebabkan karena stres, terus banyak menggunakan rokok, terus lagi minum-minuman yang beralkohol, terus mengonsumsi garam yang berlebihan. Nih, di sini ada tanda dan gejalanya. Tanda gejala hipertensi itu apa aja? Yang pertama itu ada sakit kepala, terus ada mudah marah, susah tidur. Kemudian ada berat yang kayak kerasa ditengkuk di sini. Terus ada sesak napas, mual dan muntah, pandangan kabur, telinga berdenging, dan perdarahan dari hidung. Kemudian ada bagaimana sih cara pengobatannya? Yang pertama yaitu jaga berat badan. Ketika berat badan kalian jaga, maksudnya tuh seimbang ya, maka itu akan mengurangi terjadinya hipertensi. Kemudian kurangi makan makanan berlemak dan garam. Ketiga, berhenti merokok dan alkohol nih, itu khususnya buat para cowok ini. Untuk rokok itu dikurangin Kak, gitu, biar mengurangi terjadinya hipertensi. Kemudian ada
cukup istirahat dan tidur, karena pola tidur itu, istirahat itu sangat penting dan berpengaruh bagi kesehatan kita biar tidak mengurangi terjadinya hipertensi. Kemudian hindari stres. Nah, ketujuh ini ada olahraga secara teratur. 8 itu ada banyak makan sayur dan buah. Kemudian di sini apa aja sih pengobatan medis dan tradisionalnya? Di mana medis itu ada, kita bisa menggunakan obat berjenis diuretik, kemudian ada beta blockers, ada kalsium channel blockers. Nah, kalau untuk obat tradisionalnya itu ada mentimun dicuci, itu kan dicuci sampai bersih, lalu blender beras dan saring air lalu diminum pagi sore. Kemudian itu ada obat tradisional lagi yang kedua, yaitu 10 lembar daun salam, itu direbus dalam gelas air sampai airnya tinggal 1 gelas. Misalnya kita pas merebus airnya 2 gelas nih, jadi nanti pas udah benar-benar dijadiin 1 gelas air, kemudian diminum pagi dan sore juga. Ketiga itu ada 10 lembar daun alpukat, direbus juga dalam 2 gelas air, sama kayak daun lembar tadi, daun salam, kita buat direbusnya dalam 2 gelas, maka dijadiin 1 gelas. Mungkin itu saja promkes dari hipertensi. Mungkin ada teman-teman sekalian yang mau bertanya atau kurang jelas. Ya, silakan Sri Mustika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon saya Mustika dengan dari 2021 Di sini saya akan menanyakan, tadi kan disebutkan hipertensi ringan, sedang, sama. Coba tolong jelaskan. Baik, tadi saya menyebutkan ada hipertensi ringan, sedang dan berat. Di sini di mana hipertensi ringan itu sistolnya itu 140 sampai 160 mmHg dan diastolnya itu 90 sampai 95 mmHg. Kemudian yang hipertensi sedang itu di mana sistolnya itu 160 sampai 179 mmHg dan diastolnya itu 100 sampai 109 mmHg. Kemudian ada hipertensi berat di mana sistolnya itu lebih dari 180 mmHg, di mana itu disebut dengan hipertensi. Bisa dimengerti. Ada mungkin lagi teman yang mau tanya? Apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Yudina Ragulia, NPM 2021-015. Izin bertanya, apa saja penyebab hipertensi? Oke, penyebab hipertensi itu ada yang namanya dari faktor keturunan. Karena hipertensi itu pasti ada temurun gitu dari keluarga. Misalnya orang tua punya riwayat hipertensi, pasti otomatis nanti pada anaknya juga ada salah satunya mengalami hipertensi. Kemudian ada kegemukan. Ketiga itu kebiasaan merokok. Keempat itu memakan makanan yang banyak mengandung garam. Kelima itu makanan berkolesterol tinggi. Kemudian keenam itu kurang olahraga. Kemudian itu faktor stres juga bisa menyebabkan hipertensi dan umur juga. Mungkin itu aja. Bisa dipahami, Diminur? Oke. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Cukup, mungkin dari sekian promkes dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagus sekali untuk kerjasamanya teman-teman. Oke, terima kasih Saudara Lydia yang sudah menyampaikan promosi kesehatan tentang hipertensi. Jadi, promosi kesehatan itu topiknya apa saja, ya? Apakah tentang hipertensi, apakah tentang merokok, apakah tentang cara hidup sehat, ya. Yang penting pada saat kalian akan memberikan promosi kepada masyarakat, kepada mungkin kader atau mungkin kelompok ibu yang masih punya balita, itu apa saja. Yang penting topik yang akan kalian sampaikan itu kalian harus kuasai, ya, karena pastinya kan audien itu akan bertanya, ya. Demikian mungkin masukan dari saya sebagai dosen promosi kesehatan. Praktek promosi kesehatan pada siang hari ini cukup baik, ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah terlibat dalam praktek promosi kesehatan ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.